Abrasi itu terjadi pada tahun 96, 97, 98, 99 sampai tahun 2000. Itu abrasi yang terparah. Maka setelah abrasi itu dampaknya masyarakat yang punya penghasilan tambak semuanya terkikis. Hampir sekecamatan Tugu itu wilayahnya hampir kena abrasi, Mbak. Mungkin kalau sekecamatan Tugu nilai abrasinya mendekati 400 hektar lebih. 400 hektar itu awal permulaan terjadi abrasi. Dari Pasar Mangkang ke utara nanti tanya ya belokan, ada belokan itu, terus kembali lagi ke arah Semarang sekitar Alfamart, itu ada Alfamart, belokan di Alfamart jenengan nanti cari Mangunharjo RT 1 RW 1 Pak Sururi Mangrove. Ya. Oh ya Pak Jarot, mau diambil kapan jenengan tak siapke di rumah sini biar jenengan nggak terlalu lama. 1000 mangrove itu kalau dibawa kol kecil bisa mas, bak tertutup bisa. Saya 98 mulai masuk ke akademisi, Mbak. Bukannya untuk kuliah, tapi untuk semacam apa ya, mencari vending, mencari teman pendamping. Ya, satu-satunya perguruan tinggi yang peduli terhadap lingkungan waktu itu Undip. Undip, beliau ya kalau saya sebutkan namanya, beliau seorang profesor. Beliau seorang profesor, juga sekarang mantan rektor Undip, beliau tidak namanya Profesor Sudarto. Dia sampai getol mencarikan dana untuk menanggulangi abrasi itu, sampai dibuatkan sabuk pantai oleh BLH Provinsi, Perikanan Provinsi, karena berkat kerja beliau dan dibantu oleh masyarakat. Beliau cuma istilahnya sharing dengan masyarakat, cuma masyarakat yang menindaklanjuti sendiri. Dengan adanya sabuk pantai itu, disabuk istilahnya dibendung dengan adanya sabuk pantai, terbelakangnya ditanami mangrove. Walaupun tanamannya rusak, sabuk pantainya rusak, tanaman kan masih bisa diandalkan untuk menangkis dan menghambat laju abrasi itu. Alhamdulillah sekarang Mangunharjo, Mangkang Wetan, Mangkang Kulon, dan Randu Garut bebas abrasi. Semakin tahun nggak semakin kena, tapi semakin menjorok ke depan. Semakin mendorong ke arah reklamasinya, bukan reklamasi tapi sedimennya cara alami dengan adanya tumbuhan mangrove itu. Kalau lahan ada, tapi sudah penuh, Mbak. Untuk pemerintah lahannya sudah penuh. Tapi lahan untuk sekali lagi kita nanam itu bismillah nekat. Entah itu milik siapa karena diterlantarkan, yang jelas kan. Pengembang beli tanah, tapi selama ini nggak dipakai untuk apa-apa kan. Kan mubazir. Besok untuk apa saya nggak tahu. Yang penting saya tanami dulu. Kalau contohnya seperti di Demak, di Sayung itu kan karena terlanjur apa ya? Terlanjur wes kasep menunggilah, terlambat. Kalau ditangani sedini mungkin, entah itu milik siapa nanti dirubah untuk apa saya kan nggak tahu. Yang penting bebas dari abrasi dulu. Kampung nggak tergerus, nggak tergusur. Kalau kita tergusur mau pindah kemana? Bayangkan cuma yang kita duduki ini tok yang bisa kita tinggali.
sana jenengan nggak mungkin Mbak. Boleh kemarin ya. Yang laki-laki anak PSP kemarin, oh banyak yang semaput juga. Dua kemarin dari P, ada respon yang punya tangga, yang punya tangga. Jaga lingkungan kalau saya sudah ngasih warning kalau ada kambing meninggal nggak urusan saya. Pasang potas. Pasang surutnya kalau bibit saya kira kok saya nggak pernah bibit laku itu nggak pernah, pasti terhabis walaupun itu harganya di bawah jangkauan tetap habis. Alhamdulillah sekarang saya bisa kerjasama dengan teman-teman, saya ajak nanam dan lain-lain itu ada 10 orang sampai 12 orang. Kalau kelompok-kelompok itu biasanya ada 20, 30, 40, saya nggak senang. Terlalu gemuk itu malah justru nggak berfungsi. Ini mati dipangan kambing, tinggal nambahi. Nah ini Pak? Ini hidup. Kalau ada butuh gini hidup. Kalau ini mati jelas ini dimakan kambing. Kambing sampai sini kok nggak dibuatkan pagar. Terus sampai ke sana bisa. Banyak yang sudah beralih fungsi menjadi hutan mangrove. Sebagian bisa lagi dibuka untuk lahan. Dulunya sekitar petani tambak di sini itu paling sekitar berapa ya? 10%. Sekarang sudah naik, tiap tahun naik. Tapi nggak merusak lingkungan itu karena dia punya cara alami. Jadi sekarang ada 30 sampai 35% petani sudah kembali lagi ke petani. Yang nelayan semakin hari semakin berkurang, semakin tambah. Terus yang bekerja untuk di sini itu namanya apa ya? Cari ikan, cari udang, cara baik pakai perahu maupun cara manual semakin hari semakin bagus. Lingkungan semakin bagus. Cuma ada nggak niatan dari kalangan pemerintah untuk menjadikan hutan wisata dan hutan yang berarah ekonomi untuk masa depan, bisa nggak itu? Kalau bertahan dan tidak, saya itu ada tiga penyebab yang menjadikan saya bertahan. Satu, lingkungan saya khususnya di Mangunharjo, Mangkangwetan, khususnya Kecamatan Tugu, biar anak cucu kita bisa lihat mangrove seperti apa. Terus kedua, saya itu dulu sudah ikrar bismillah untuk menjaga lingkungan sama orang akademisi, pembina saya. Terus yang terakhir, kalau mangrove ini terjaga, kemungkinan keluarga, anak-anak bisa melanjutkan untuk pendidikan dari hasil pembibitan mangrove itu. Itulah prinsip tiga yang kami bawa sampai sekarang. Saya itu malah berkeinginan sampai sekarang yang belum tercapai itu apa ya? Satu, wisata mangrove. Semarang nggak terwujud. Mungkin terwujud kapan bau alam karena wilayahnya sudah teracak-acak, Mbak. Mana wilayah lingkungan, mana wilayah industri itu Semarang nggak jelas sampai sekarang penataannya.